Shalom. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang, saya menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti peribadahan Minggu pagi ini, tanggal 2 April tahun 2023. Khusus untuk warga tamu dan warga yang baru datang pertama kali hadir di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang ini, atas nama majelis dan seluruh warga Jemaat Malang, kami menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti peribadatan. Kiranya ibadah pagi ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anak sekalian. Ibadah Minggu pagi ini adalah ibadah Minggu Palmarum untuk memperingati Kristus dimuliakan di Yerusalem sebelum peristiwa Paskah. Untuk itu akan ada prosesi yang mengawali ibadah pagi ini. Ada beberapa tambahan warta jemaat. Yang pertama adalah berita duka. Telah dipanggil Tuhan Bapak Nono Darsono dari kelompok 9 pada hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023 pukul 18:16 waktu Indonesia bagian Barat dengan alamat Perumahan Puncak Buring Indah B1 nomor 6. Dimakamkan pada hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023 pukul 11 WIB di pemakaman Sukun, Malang. Berita duka yang kedua, telah dipanggil Tuhan Bapak Subari dari kelompok 5 pada hari Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023 pukul 11:40 waktu Indonesia bagian Barat dengan alamat Jalan Pelabuhan Tanjung Mas, Malang. Dimakamkan pada hari Jumat tanggal 31 Maret pukul 15:00 WIB di pemakaman Jedong, Malang. Warta yang kedua untuk kegiatan Paskah, dimohon kehadiran warga jemaat pada ibadah Kamis Putih tanggal 6 April tahun 2023 pukul 18:00 WIB dengan pakaian warna putih. Ibadah perjamuan kudus Paskah atau Jumat Agung akan dilaksanakan 2 kali pada pukul 7 pagi dan pukul 5 sore dengan pakaian warna gelap. Ibadah meditatif Sabtu Sunyi pada tanggal 8 April tahun 2023 pukul 18:00 dengan pakaian warna putih. Ibadah Minggu Paskah akan dilaksanakan pada tanggal 9 April tahun 2023 pukul 5 pagi dengan pakaian warna cerah. Ibadah pagi ini juga ada persembahan paduan suara dari SDK Petra Malang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, juga anak-anak yang terkasih, setelah ibadah, mohon daun palma yang tidak dibawa pulang dapat dikumpulkan di kardus depan.
yang berikut adalah ketika iring-iringan Bapak Pendeta memasuki gereja, warga yang duduk di samping kanan dan kiri dimohon melambai-lambaikan daun palma. Demikian tambahan untuk warta pagi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga anak-anak, prosesi ibadah Minggu Palmarum ini akan didahului dengan persembahan tarian tamborin oleh anak dan remaja dengan judul Terpujilah Namamu Tuhan. Sudah siap penarinya? Monggo ada penampilan tarian tamborin, dipersilahkan. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan.
Terima kasih persembahan tariannya. Semoga dapat menambahkan sukacita pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Palmarum ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Kita akan masuk dalam peribadatan. Mohon Bapak, Ibu, Saudara untuk menonaktifkan telepon genggamnya selama peribadatan berlangsung. Umat dimohon berdiri. Hari ini adalah Minggu Palmarum. Bersama kita mengenang kembali perjalanan Tuhan Yesus yang telah tiba di Yerusalem. Saat dia memasuki kota Yerusalem, dia disambut orang-orang di Yerusalem yang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Kini marilah kita menghayati peristiwa masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem itu. Kita ungkapkan rasa syukur kita melalui ibadah saat ini. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161 bait 1 dan 2, segala kemuliaan. Bapak Ibu melambaikan daun palmanya dan duduk berdiri dan tangan. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita masuki ibadah pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kita semua Yesus masuk Yerusalem. Dia disambut dengan segala kemeriahannya. Kita mengenangnya sebagai Minggu Palma, dan kita menghayati bersama-sama dalam ibadah ini. Kita mengambil saat teduh. Kita kuduskan ibadah ini dengan satu pengakuan yang sama. Ibadah Minggu Palmarum pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah Minggu Palmarum pada Pekan Suci ini adalah GKJW meneladani solidaritas Yesus melalui kerelaan berkorban. Itu tema yang kita gumuli dalam minggu ini. Kita mengingat bahwa Yesus telah menunjukkan ketaatannya kepada Bapa melalui kesediaannya mengorbankan diri mati di kayu salib. Pengorbanan Yesus adalah wujud dari kasih-Nya kepada kita. Pengorbanannya menyelamatkan kita. Dan mulai minggu ini, selama 1 minggu ke depan ini, kita menyebutnya Pekan Suci. Pekan Suci ini mengajak kepada kita semua untuk meneladan solidaritas Yesus melalui kerelaan berkorban bagi sesama. Kita diharapkan menunjukkan sikap hidup rela berkorban, seperti Yesus dalam laku hidup kita sehari-hari. Dengan kerelaan berkorban, maka kita akan dimampukan untuk menghayati makna Pekan Suci ini. Mari kita menyambut tema ibadah kita dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 162 bait 1 dan bait yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kitab Yeskiel pasal 18, ayat yang ke-30 bagian B mengingatkan kepada kita semua, supaya kita senantiasa menyadari akan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu di dalam kesalahan. Mari bersama-sama kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapa Sorgawi, pemeliharaanmu kepada kami sungguh tidak terbatas. Engkau memiliki beribu macam cara untuk menyatakan kasih dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami tidur, ketika kami tidak terjaga, Engkau senantiasa menjaga kami. Terpujilah Engkau, ya Bapa di sorga. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, dengan segala kebaikan-Mu. Karena kasih setia-Mu yang senantiasa ada, tidak pernah tidak ada di dalam hidup kami. Namun kami juga datang kepadamu pada pagi hari ini dengan satu pengakuan, ya Tuhan, bahwa tidak selalu hidup kami ini menyadari akan berkat-berkat-Mu. Tidak selalu kami memandang dalam hidup ini
kami telah Engkau kasihi. Kami sering sekali memandang justru berkat-Mu itu seolah-olah sebagai sesuatu yang seharusnya ada di dalam kehidupan kami. Sehingga sering sekali dalam hidup ini, kami kehilangan ketakjuban, kami kehilangan pesona atas anugerah dan semua berkat yang Tuhan berikan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu mohon pengampunan-Mu. Kuduskanlah kami Tuhan dengan darah putra-Mu Yesus Kristus, dan layakkanlah kami untuk ada dalam perhimpunan ini. Layakkanlah kami untuk menyembah Engkau, layakkanlah kami untuk memuji Engkau. Hanya karena pengampunan-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Setiap orang, setiap pribadi yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan dengan segala ketulusan, Tuhan memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Seiring dengan berita pengampunan ini, mari kita kembali agungkan Tuhan. PKJ nomor 79 bait 1 dan 2. Sembahlah Raja yang Maha
kita akan bersama-sama masuk dalam pembacaan Alkitab dan kita akan mengawalinya di dalam doa. Mari bersama berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami pada saat ini melalui firman-Mu yang sebentar akan kami baca, yang sebentar akan kami renungkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi kami kemampuan untuk mengerti pada level yang lebih dalam daripada sekedar ungkapan kata-kata huruf-huruf yang tertulis ini. Mampukan kami untuk beriman dan melihat kebenaran dari firman itu untuk hidup kami kini dan selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sabdamu abadi. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus.
Semua diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepada aku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang meliharnya dan menyimpan dalam hati kita dan melakukannya dalam kehidupan keseharian. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir untuk masa Prapaskah. Kita menandainya dengan Minggu Palmarum. Artinya bahwa mulai minggu ini sampai minggu depan kita sudah masuk pada Pekan Suci, mengingat akan kesengsaraan Tuhan Yesus, karena dalam rangkaian pekan depan itu kita sudah memasuki masa Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Pagi hari ini kita bersama-sama menghayati akan Minggu Palmarum, minggu ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang-orang yang ada di Yerusalem. Dan kita mengingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu tentu tidak lepas dari kehidupan para pemimpin mereka, yaitu orang-orang Romawi. Karena pada saat itu, saudara-saudara, orang-orang Yahudi itu ada dalam penjajahan Romawi. Dan tampaknya orang-orang Yahudi itu merasakan bahwa pemerintah Roma itu telah membuat mereka itu merasa lelah. Mengapa mereka merasa lelah?
Karena mereka seolah-olah hidup dalam kesengsaraan terus. Mereka hidup sebagai orang terjajah. Mereka hidup sebagai orang yang tidak merdeka. Mereka ada dalam penderitaan. Dan agaknya para pemimpin mereka pun juga tidak bisa diandalkan. Para pemimpin tidak ada yang membuat perubahan besar atas kehidupan orang-orang Yahudi yang hidup pada abad pertama itu. Karena kita sadar, para pemimpin mereka itu tidak lebih dari kaki tangan dari pemerintah Roma. Dalam situasi hidup yang sangat mendesak, dalam situasi hidup yang melelahkan seperti inilah saudara-saudara, kemudian mereka diingatkan kembali akan pengharapan mesianis mereka. Mereka mengingat kembali akan pengharapan akan datangnya Sang Mesias di dalam kehidupan mereka. Karena sungguhnya pengharapan mesianis ini tumbuh subur dalam memori kolektif mereka sebagai orang-orang Yahudi. Mereka merindukan Mesias. Mereka merindukan datangnya seorang pembebas yang akan membebaskan mereka dari cengkeraman pemerintah Roma yang menyesakkan kehidupan mereka. Dan pengharapan Mesias ini saudara-saudara, yang kemudian tertuju pada figur Yesus. Jadi di tengah-tengah kesesakan mereka, mereka berharap akan datangnya Sang Pembebas. Dan ketika mereka berharap akan datangnya Sang Pembebas ini, muncullah Yesus. Oleh karena itu kemudian Yesus itu menjadi figur ideal bagi mereka. Untuk apa? Untuk membebaskan mereka. Jadi Yesus itu adalah figur menurut pemahaman mereka, pemahaman orang-orang Yahudi adalah pribadi yang akan membebaskan mereka dari kesengsaraan yang selama ini dialami oleh mereka. Dan mereka sudah menyaksikan itu. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus berbicara. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus mengajar banyak orang dengan wibawa, dengan kuasa, begitu diungkapkan dalam Alkitab. Mereka juga menyaksikan bagaimana Yesus dengan kekuatan yang ada dalam dirinya, atau kita boleh mengatakan dengan kuasa yang ada dalam dirinya, ia membuat mukjizat, bahkan mukjizat yang dahsyat dalam kehidupan yang tidak pernah mereka lihat. Dan Yesus itu muncul sebagai seorang pemimpin yang mempesona, seorang pemimpin yang karismatis, yang boleh dikatakan kehadiran Yesus itu barangkali sudah menenggelamkan pamor atau karisma dari pemimpin-pemimpin Yahudi mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, pengharapan mesianis yang ada di dalam diri mereka itu tertuju kepada figur Yesus. Pada akhirnya orang-orang Yahudi itu memposisikan Yesus begitu rupa. Menempatkan Yesus bukan cuma sebagai sumber pengharapan atas kehidupan mereka, tetapi juga menempatkan Yesus itu sebagai pemimpin yang dalam pemahaman mereka itu pemimpin politis yang akan membebaskan mereka dari cengkeraman Roma. Nah, pemposisian yang demikian ini tampaknya juga disadari oleh Tuhan Yesus, diketahui oleh Tuhan Yesus. Dia juga merasakan hal itu. Oleh karena itu dia hadir dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan orang-orang itu sebagai Sang Pembebas, sebagai Sang Penyelamat. Namun Yesus tidak melakukan karya pembebasan itu dalam format politik, seperti apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka harapkan. Dan itulah saudara-saudara yang sebenarnya hendak Yesus nyatakan kepada orang-orang Yahudi melalui kepergiannya ke Yerusalem. Jadi kalau kita menghayati Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus itu pergi ke Yerusalem, ia bersama dengan umat Yahudi itu hendak merayakan Paskah Yahudi. Ketika ia memasuki Yerusalem, ia berarti memasuki kota ibadah, begitu. Pusat ibadah bagi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu pasti di luar negeri pun mereka membiasakan diri untuk kembali pulang.
ke Yerusalem untuk merayakan salah satu dari 3 perayaan besar umat Yahudi, termasuk di dalamnya itu adalah Paskah. Yerusalem adalah kota kultis. Yerusalem adalah pusat kota pemerintahan. Dan di Yerusalem itu juga sering digelar parade militer yang ingin menunjukkan kekuasaan pemerintah Roma, ditunjukkan di Yerusalem itu. Supaya apa? Supaya orang-orang Yahudi itu barangkali dalam tanda kutip begitu terintimidasi dengan kekuasaan, dengan kekuatan pemerintahan Roma. Dan Yesus masuk ke Yerusalem pada saat itu, saudara-saudara. Tapi Yesus tidak menggunakan peralatan perang. Yesus tidak menaiki seekor kuda yang besar yang identik dengan kuda perang. Yesus juga tidak masuk ke Yerusalem dengan membawa peralatan perang. Sebaliknya, Yesus itu memasuki Yerusalem hanya dengan menunggang seekor keledai beban. Bahkan keledai yang masih muda, saudara-saudara. Keledai ini bahkan dikatakan belum menyapih anaknya. Yesus masuk ke Yerusalem bukan dengan sambutan protokoler. Yesus masuk ke Yerusalem itu dengan kerendahan hati. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan kepada kita dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Itu yang diungkapkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang ia ingin menyatakan bahwa dia ingin memasuki Yerusalem itu dengan keledai yang didapatkan oleh murid-muridnya seperti apa yang dikatakannya. Dan Yesus memasuki Yerusalem, saudara-saudara, tidak dengan kuda perang yang gagah. Tuhan Yesus juga tidak perlu kuda itu, tidak perlu peralatan perang untuk mempertegas kewibawaannya. Dia hanya menunggang seekor keledai muda yang belum menyapih anaknya. Nah, sebenarnya kenyataan ini ingin menempatkan Tuhan Yesus dalam posisi kontras dengan para pemimpin pada saat itu. Kenapa yang dilakukan Tuhan Yesus itu berbeda? Karena para pemimpin Roma pada saat itu ingin menunjukkan bahwa dialah yang berkuasa. Dia menunjukkan saya milik kekuatan. Siapa yang bisa menghancurkan aku? Tetapi Yesus tidak. Yesus datang. Yesus masuk ke Yerusalem dengan keledai yang masih muda. Namun lihatlah saudara-saudara dan perhatikanlah kehadiran Yesus di Yerusalem dengan keledai yang masih muda itu tidak mengurangi antusiasme orang untuk menyambut Yesus. Mereka begitu menghargai kehadiran Yesus. Mereka menyambut Yesus begitu rupa. Karena di hadapan orang-orang yang ada di Yerusalem, Yesus itu adalah figur ideal Mesias yang ada di dalam benak dan persepsi mereka. Orang-orang di Yerusalem menempatkan Yesus itu bak raja ketika raja memasuki satu kota tertentu. Oleh karena dikatakan kepada kita bahwa orang-orang yang ada di Yerusalem itu ketika Yesus melewati dengan menunggang seekor keledai, mereka menghamparkan bajunya, mereka juga menghamparkan ranting-ranting yang dipotongnya seperti permadani yang harus dilewati oleh Yesus ketika dia memasuki Yerusalem. Hanya dengan keledai yang masih muda itu. Konon saudara-saudara, ada cerita legenda terkait dengan keledai yang ditunggangi Yesus ini. Kira-kira begini ceritanya. Bahwa ketika keledai itu memasuki kota Yerusalem bersama dengan Yesus, dan ia tahu
Ada begitu banyak orang menyambutnya, kemudian keledai itu mulai untuk berjalan dengan angkuhnya dan dengan kepala yang tegak. Dia merasa bahwa sambutan itu adalah untuk dirinya. Keledai itu lupa. Keledai itu tidak berpikir bahwa semua sambutan itu adalah untuk Yesus. Tanpa Yesus, saudara-saudara, dia hanyalah seekor keledai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kembali kepada sambutan yang diberikan oleh orang-orang yang ada di Yerusalem kepada Yesus. Nah, sebenarnya Yesus tidak berharap banyak kepada orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu. Pilihannya untuk menunggang seekor keledai betina yang masih muda itu adalah simbolisasi atas kerendahan hati. Bukan pula untuk meneguhkan citra diri, untuk membangun citra diri, bukan. Karena apa? Tuhan Yesus tidak perlu itu. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukannya sudah menunjukkan kepada dunia ini, kepada mereka, siapakah sesungguhnya dia yang penuh karisma itu. Dan apa yang dilakukan Yesus dengan menunggang keledai itu? Sesungguhnya sudah dinubuatkan oleh Zakaria. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Tampaknya Matius mengutip secara keseluruhan apa yang dituliskan di dalam kitab Zakaria. Menegaskan kepada kita bagaimana Yesus memasuki Yerusalem dengan simbolisasi kerendahan hati, dengan naik seekor keledai muda. Tapi sekalipun demikian, saudara-saudara, bagi Yesus itu adalah panggilan. Itu adalah komitmen dari misi yang hendak dinyatakannya. Orang banyak itu memang memperlakukan Yesus sebagai seorang raja, bak raja. Tetapi tindakan simbolis Yesus ingin menyatakan kepada kita bagaimana sikapnya terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang itu kepada dirinya. Matius, saudara-saudara, menarasikan dengan sangat sederhana. Dikatakan kepada kita begini, sementara mereka menghamparkan ranting-ranting dan pakaian mereka untuk Yesus, mereka berteriak, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Itu ungkapan orang banyak. Ditegaskan kepada kita bahwa mereka berteriak Hosana bagi anak Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kata Ibrani Hosana itu sering dipahami secara sederhana dalam pengertian selamatkanlah sekarang, begitu. Jadi Hosana itu berarti selamatkanlah sekarang. Atau terjemahan yang lain mengungkapkan, ya Tuhan selamatkanlah kami. Jadi sungguhnya dalam ungkapan, dalam teriakan Hosana, Hosana, itu kita menangkap. Menangkap apa? Menangkap nada seruan dari orang banyak itu kepada Yesus supaya segera Yesus itu bertindak, supaya Yesus segera menolong mereka, supaya Yesus segera membuat pembebasan untuk mereka yang ada dalam kesengsaraan secara politik itu. Dan kita bisa bayangkan, kalau saja Yesus mau, dia pasti mendapatkannya. Kalau Yesus dalam kesadaran misalnya berkata, lakukan apa yang ingin aku katakan, yang ingin aku lakukan. Berontak, pasti akan terjadi pemberontakan. Karena kita tahu saudara-saudara, itu adalah masa Paskah.
Ada 2,5 atau 2,6 juta orang ada di Yerusalem. Dan Yesus adalah pemimpin yang karismatis dan dia sudah diagungkan begitu rupa. Dia tinggal berkata, tinggal menyulut apinya kalau boleh dikatakan seperti itu. Tapi dia tidak melakukannya, saudara-saudara. Dia tidak melakukannya. Yesus tetap pada tujuan kedatangannya, yaitu menyelamatkan manusia. Yesus tetap pada misi penyelamatannya yang mau dikerjakannya. Bukan menuruti apa yang menjadi kehendak dari kemauan orang banyak yang mengagung-agungkan dia, hosana, hosana. Bukan. Dia tunduk pada apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Melakukan misi penyelamatannya dalam damai. Karena sesungguhnya keledai itu juga bukan barangkali di barat, keledai itu tidak berharga. Tetapi di timur itu menjadi simbol atas kesetiaan begitu. Simbol kedamaian. Kalau panjenengan membaca kitab Perjanjian Lama, raja-raja itu kalau pada masa perang, mereka akan menunggang kuda, tetapi dalam masa damai mereka akan menunggang keledai. Itu artinya bahwa Yesus itu masuk ke Yerusalem dengan misi damai, bukan dengan misi perang. Sekalipun dia mendengar ungkapan hosana, hosana, bebaskan kami menurut apa yang kami mau, apa yang kami pikirkan, tetapi Yesus tidak mengerjakannya. Dan kita tahu saudara-saudara, bahwa Yesus tidak tergoda dengan puja dan puji. Yesus tetap pada panggilannya. Dalam kerendahan hatinya, dalam perendahan dirinya, ia justru menyatakan komitmennya untuk menyatakan kesetiaannya pada panggilannya kepada Bapaknya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, biarkanlah sikap dan perilaku Yesus ketika dia memasuki Yerusalem, ketika dia dialu-alukan, ketika dia diagung-agungkan itu, menolong kita semua orang percaya. Menolong saya dan menolong saudara-saudara semua untuk memiliki keberanian, mengoreksi kecenderungan diri kita yang senantiasa senang pada penghargaan dan pengagungan diri. Tidakkah kita juga menyadari hal ini ada dan terjadi di dalam kehidupan kita? Oleh karena itu biarkanlah apa yang dilakukan Yesus itu akan mendorong kita untuk berani mengkoreksi kecenderungan diri kita yang senantiasa senang dengan penghargaan dan pengagungan diri. Senang mengejar kemuliaan, senang mengejar penghormatan. Supaya dengan teladan Yesus kita belajar untuk semakin rendah hati, semakin berani merendahkan diri untuk menghadirkan damai di atas muka bumi ini. Sikap dan perilaku Yesus, saudara-saudara, biarkanlah juga semakin memahamkan kita bahwa hidup ini bukan soal puja dan puji, bukan. Bahwa hidup ini juga bukan soal untuk membangun citra diri, bukan. Tapi ini adalah soal melakukan apa yang Allah Bapa maui. Apa yang Allah Bapa maui. Oleh karena itu, pada akhirnya saya ingin mengatakan, di Minggu Palmarum ini, ketika kita mengingat Yesus masuk ke Yerusalem yang dipuja, dan dia memasuki Yerusalem dengan keledai itu, biarkanlah ini akan juga membawa kita untuk senantiasa mengingat bahwa hidup beriman kita itu bukan soal gegap gempitanya suasana hidup, suasana ibadah, suasana hati kita, bukan. Dan bukan pula soal bagaimana kita berseru hosiana, berseru haleluya kepada Tuhan, bukan. Tapi hidup beriman itu adalah soal kesetiaan kita. Kesetiaan kita menjalani tugas sampai akhir. Seperti yang Yesus lakukan, hidup itu adalah persoalan menjalani tugas hidup dalam kesetiaan sampai akhir.
meski sampai ke Kalvari. Amin. Saat teduh untuk kita. Paduan suara SDK Petra Malang, Yesus sayang padaku, dan persembahan hati.
Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, pujian dari anak-anak kita SDK Petra. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Biarkanlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dengan apa yang Engkau pujikan. Mari bersama-sama jemaat kita akan angkat satu pujian, Kidung Jemaat nomor 54 bait 1 dan 4. Jemaat kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama umat Tuhan di segala tempat, kita perbarui pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari bersama-sama kita kembali hampiri tata Tuhan. Di dalam doa kita akan angkat syafaat-syafaat kita kepada-Nya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Tangan kasih-Mu Kau nyatakan bagi kami. Engkau merengkuh kami dalam cinta kasih Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami anak-anak-Mu boleh menikmati persekutuan ini, menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Biarkan perjumpaan ini akan semakin memampukan kami untuk bertumbuh akan pengenalan akan Engkau dan pengenalan kami akan saudara kami yang lain sebagai satu persekutuan di dalam Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Di dalam kasih-Mu Engkau telah memberitakan kepada kami apa yang menjadi ungkapan kata hati-Mu. Mengajarkan bagaimana kami harus hidup seperti apa yang Engkau firmankan. Belajar dari kisah kehidupan Yesus ketika Ia memasuki Yerusalem. Mengingatkan kepada kami semua supaya kami anak-anak-Mu senantiasa menyadari dan memiliki keberanian untuk mengkoreksi kecenderungan diri kami yang senantiasa senang atas penghargaan, pengagungan diri, kemuliaan,
dan penghormatan, supaya kami boleh bertindak, berbuat seperti Yesus, yang dalam kerendahan hatinya boleh merendahkan diri. Sekalipun ia disambut bak raja, tetapi ia menempatkan dirinya untuk tetap ada dalam kerendahan hati melakukan apa yang Bapa maui dalam karya di dunia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mengingatkan pula kepada kami bahwa hidup ini bukan hanya persoalan gegap gempitannya suasana hidup, suasana ibadat, suasana hati kami, tetapi bagaimana kami belajar untuk setia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Biarkanlah kami anak-anak-Mu boleh mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu itu dalam kehidupan keseharian kami, sehingga firman-Mu tak kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau beritakan. Kami juga boleh bersyukur untuk masa di mana Engkau memberikan kesempatan bagi kami memasuki minggu-minggu yang krusial bagi kami ketika kami harus menyongsong Paskah. Biarkanlah Engkau yang juga akan menjaga hati kami, menyiapkan diri kami untuk sungguh-sungguh boleh merayakan masa Paskah dan boleh menyambut kesengsaraan Tuhan dengan pengakuan dan sikap yang benar, sebagaimana Yesus sendiri yang telah memberikan teladan atas kami. Saat ini kami membawa dalam doa ini, dalam cinta kami kepada Tuhan, membawa saudara-saudara kami yang ada dalam sakit, saudara-saudara kami yang ada dalam keterbatasan secara fisik, saudara-saudara kami yang ada dalam ketidakmampuan, supaya Tuhan memberkati, Tuhan menopang, Tuhan juga yang akan menambah kekuatan atas dirinya, sehingga hanya karena yang berasal dari Tuhan dan kuasa yang dari Tuhan, mereka akan dimampukan untuk mendapatkan pemulihan, mereka akan dikuatkan kembali dan boleh menjalani kehidupan sebagaimana biasanya. Kami juga mohon kepada Engkau supaya Engkau hadir tengah-tengah kehidupan saudara kami yang ada dalam kesendirian, supaya Engkau menjadi teman yang baik. Lebih dari itu, mampukan kami anak-anak-Mu untuk belajar menjadi teman bagi mereka yang ada dalam kesepian dan kesendirian, sebagaimana Engkau sendiri adalah Allah yang hadir dalam kehidupan setiap orang. Biarlah kami juga belajar untuk hadir dalam kehidupan setiap orang yang sungguhnya juga membutuhkan kehadiran Tuhan. Untuk setiap pekerjaan yang itu ada dan kami lakukan, kami menghayati bahwa setiap pekerjaan yang ada dalam diri kami itu adalah pemberian Tuhan, dan kami menghargai pemberian Tuhan, dan Tuhan yang akan mendorong kami, memampukan kami supaya kami boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab, memungkinkan kami untuk memberikan yang terbaik dengan setiap pekerjaan kami, dan melalui setiap pekerjaan itu kami juga boleh merasakan berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas kami. Kami bawa dalam doa ini anak-anak Tuhan yang masih kecil ataupun juga yang berada di bangku pendidikan, ataupun juga para pemuda-pemudi-Mu. Tuhan yang akan senantiasa menyertai, menopang, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang akan tetap mengarahkan hidupnya supaya hidupnya tetap boleh berjalan ke arah Kristus. Kami sadar bahwa tidak mudah bagi mereka untuk menjalani tantangan-tantangan ke depannya. Tapi kami juga percaya Engkau adalah Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka, supaya mereka boleh merantasi setiap tantangan yang ada, dan dimungkinkan di masa depan mereka akan menjadi pemimpin bagi kehidupan gereja Tuhan. Mereka akan menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi gereja Tuhan, dan menjadi berkat bagi dunia. Kami juga berdoa pada saat ini, ketika kami mengingat Engkau mengundang kami dalam perjamuan kudus, Tuhan yang menyiapkan diri kami masing-masing. Siapkan hati kami, mampukan kami untuk terus menyadari bahwa kami berdosa di hadapan Tuhan dan berani mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk
kehidupan Bapak Ibu kami yang ada dalam usia lanjut, yang ada dalam keterbatasan secara fisik. Tuhan yang akan memberikan pendampingan dan penghiburan supaya dalam keterbatasan fisik mereka tetap boleh hidup dalam pengharapan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan, lingkup gereja kesenjawitan di lingkup jemaat, majelis daerah ataupun majelis agung. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengarahkan kehidupan gereja, supaya gereja Tuhan akan tetap boleh berkarya bagi dunia, menjadi berkat bagi dunia ini, dan dimungkinkan bagi setiap orang yang telah belajar untuk menyerahkan hidup dan kehidupannya bagi kemuliaan nama Tuhan melalui gereja Tuhan. Mereka juga akan semakin boleh memberikan hidupnya dengan segala ketulusan dan akan boleh menjadi berkat bagi yang lain. Untuk kehidupan negeri kami bawa kepada Tuhan supaya Tuhan berkati. Para penegeri kami, berikanlah kepada mereka hikmat pengetahuan. Mungkinkan mereka untuk mengambil setiap pijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi sumber atas damai sejahtera bagi dunia di mana kami hidup. Bapa, ini ungkapan doa kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya telah menyelamatkan kita. Untuk itu kita akan mengucap syukur dan mewujudkannya dalam persembahan kita. Sebagai dasar dalam kita mempersembahkan ada firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah
Aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bersama-sama mempersembahkan persembahan kita yang telah kita siapkan sambil menyanyi dari PKJ 146 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dengan rela hati
mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan kami. Berkatilah persembahan ini agar berkenan di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan baik sehingga bermanfaat bagi gereja kami. Terimalah kami juga sebagai persembahan yang hidup dan mau berlaku kudus seturut dengan sabda-Mu bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah, engkau diutus mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia, mewartakan Injil Kristus, maka wartakanlah dengan segala kerendahan hati. Biarkanlah, kalau dalam hidupmu ada puja dan puji, tetaplah tidak tergoda seperti halnya yang terjadi atas kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup itu bukan soal puja-puji, adalah soal kesetiaan kita melakukan apa yang Allah maui. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malamnya, kamu harus cari lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dah siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera, kini dan selamanya. Amin. Ke